Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, the best never rest. Sore hari sekitar jam 4 sore, saya sampai di Bandara Soekarno-Hatta Gate 3 untuk penerbangan internasional. Setelah melakukan berbagai pengecekan seperti pengecekan barang, paspor, dan lain-lain, saya menunggu di ruang tunggu untuk jadwal penerbangan. Setelah menunggu sekitar 1 jam, jadwal penerbangan pun tiba, dan saya bergegas masuk naik pesawat untuk melakukan penerbangan dari Jakarta menuju ke kota Istanbul di Turki. Pagi ini sekitar jam 6 waktu Istanbul, saya sampai di Istanbul Airport setelah terbang sekitar selama 11 jam. Saat baru saja landing, saya merasa tidak merasakan suhu dingin. Sekilas saya mengira kalau musim dingin di Turki itu tidak dingin. Tapi begitu keluar dari pesawat, saya merasakan suhu dingin untuk pertama kalinya. Waktu itu sudah tidak ada salju di bandara dan suhunya cukup hangat untuk musim dingin. Tapi saya tetap kedinginan karena belum menyiapkan pakaian hangat. Setelah masuk ke bandara, saya segera mencari musola, kemudian melakukan sholat subuh. Setelah mengambil barang bawaan dari bagasi, kami bertemu tour guide dan dia langsung mengajak untuk naik bis. Hari pertama, saya hanya akan melakukan perjalanan ke Ankara, yaitu ibu kota Turki, dan berhenti di salah satu toko souvenir. Saat pertama kali melihat langit Turki, saya merasa takjub. Waktu itu saya juga melihat matahari terbit yang menakjubkan bersama langit cerah berwarna biru dengan sedikit awan yang menghiasi. Tak lama kemudian, saya melintasi Selat Bosporus yang merupakan pemisah dari benua Asia dan Eropa. Lalu sekitar 1 jam setelah melakukan perjalanan, saya berhenti di toko souvenir bernama Anatolia Bazaar. Beberapa saat kemudian, saya berhenti sebentar untuk makan. Setelah itu, saya melanjutkan perjalanan dan sampai di kota Ankara pada sore hari. Setelah sampai hotel, saya langsung membersihkan diri. Kemudian mengedit sedikit tentang video yang baru saja saya rekam. Setelah itu, saya pun tidur. Setelah sarapan, saya memulai perjalanan saya di Ankara. Walaupun Istanbul adalah kota terpadat di Turki karena berada di dua benua, tetapi ibu kota Turki adalah Ankara. Sesampainya saya di Ankara, saya ke makam dan museum presiden pertama Turki, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk atau Mustafa Kemal Pasha adalah seorang yang sangat dihormati. Dapat terlihat dari megahnya makam beliau yang dijaga oleh tentara bersenjata lengkap. Bahkan karangan bunganya diganti setiap hari. Setelah itu, aku berkunjung ke kantor kedutaan Indonesia dan bertemu dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Bapak Lalu Muhammad Iqbal. Kemudian saya melanjutkan perjalanan ke daerah Kapadokia, Provinsi Nevşehir. Perjalanannya memakan waktu sekitar 2 jam.
Karena masih sore saat sampai di Kapadokia, aku berkunjung ke kota bawah tanah peninggalan dari zaman Bizantium. Baru setelah itu beristirahat di hotel. Di Kapadokia, saya menghabiskan waktu 2 hari. Di sana, saya menemukan berbagai hal yang sangat menarik. Perjalanan saya dimulai dengan melihat balon. Kemudian berkunjung ke tempat pembuatan karpet secara manual atau handmade. Saya juga mencoba makanan khas Kapadokia, yaitu kebab lokal. Lalu aku berkunjung ke toko perhiasan, kemudian melihat pemandangan Kapadokia yang berbukit-bukit dan juga dihiasi sedikit salju. Terakhir, aku berkunjung ke Erciyes, tempat bermain ski yang indah. Di sini, saya pertama kali melihat hamparan salju yang luas. South dan Bursa adalah tujuan saya kali ini. Pertama, saya berkunjung ke South untuk melihat makam ayah dari Sultan pertama Turki, yaitu Ertuğrul Gazi. Setelah makan siang, saya pun berkunjung ke Bursa. Di sini saya berkunjung ke makam dari raja pertama Ottoman, yaitu Osman Gazi. Kemudian salat di Ulu Cami, sebuah masjid yang memiliki 20 kubah dan berkapasitas 30.000 orang. Setelah dari Bursa, saya kembali ke Istanbul. Sesampainya di Istanbul, saya berkunjung ke Universitas Medipol untuk tur universitas, lalu berkunjung ke sebuah toko cenderamata. Keesokan harinya, saya berkunjung ke sebuah toko pakaian, sebuah tempat makan khas Indonesia yang cukup terkenal di Istanbul.
Setelah makan siang, saya berkunjung ke area peninggalan kerajaan Romawi Timur, lalu berkunjung ke Masjid Biru yang sedang direnovasi saat itu. Kemudian berkunjung ke Hagia Sophia yang sekarang baru saja menjadi masjid lagi. Dari situ, aku berkunjung ke Grand Bazaar, sebuah pasar tradisional yang sangat luas. Hari berikutnya, saya mengelilingi Selat Bosporus menggunakan sebuah kapal. Lalu berkunjung ke istana Raja-Raja Ottoman yang tepat berada di belakang Hagia Sophia. Sebelum pulang, saya mencoba es krim Turki terlebih dahulu. Setelah itu, saya ke bandara untuk pulang ke Indonesia.